waktu Nabi SAW pertama menjadi kepala negara, ya, diangkat menjadi pemimpin satu negara itu kan ketika di Madinah. Jadi banyak sekali dokumen-dokumen gitu, yang menunjukkan bahwa Madinah itu memang sudah sebagai sebuah negara gitu, ya. Jadi tidak bisa dipungkiri itu bahwa pemimpin agama juga memimpin negara. Yang menarik adalah apa pidato pertama Rasulullah SAW ketika beliau diangkat gitu. Jadi pidato Rasulullah pertama kali itu tentang apa? Kan kalau Presiden Amerika habis dilantik itu semua TV itu kan menyiarkan pidato pertama Presiden pasca dilantik. Karena itu menjadi data bagi para pengamat untuk melihat bagaimana kebijakan Amerika Serikat 5 tahun ke depan. Ya, itu sampai dicatat. Presiden Biden menyebutkan pertama kali negara apa. Berapa kali dia menyebut Iran, berapa kali dia menyebut Timur Tengah, berapa kali dia menyebut Cina. Itu dianalisa oleh para ahli politik gitu. Maka orang juga pengen lihat nih, apa pidato pertama Rasulullah SAW ketika beliau ya secara de jure ya, diangkat oleh orang-orang Madinah bahwa engkau lah pemimpin kami gitu. Yang bercerita ini adalah Abdullah bin Salam, seorang sahabat Nabi SAW yang awalnya itu beragama Yahudi. Ya, nama aslinya adalah Husain bin Salam. Coba bayangkan Bapak-bapak, ini saya bawa tema ini karena nggak ada ibu-ibu kan, ini tema berat begitu. Kira-kira Rasulullah itu akan bicara tema politik atau stabilitas dan keamanan atau isu sosial, ya kan? Karena konflik di Madinah itu berumur 300 tahun antara Aus dan Khazraj. Bahkan 40 tahun sebelum beliau hijrah itu, atau 60 tahun sebelum itu sampai konflik fisik antara orang Aus dan Khazraj itu. Atau isu ekonomi, karena orang-orang Muslim Madinah itu bergantung ekonominya kepada Yahudi karena jeratan pinjaman rentenir yang ada di Madinah. Atau Nabi akan bicara topik agama sebab dia adalah seorang rasul, ya, seorang pemimpin agama. Jadi Nabi kira-kira akan bicara tentang hukum, apa politik, apa sosial, apa keamanan, atau masalah agama. Lalu Abdullah bin Salam meriwayatkan kepada kita hadis ini. Di tengah kumpulan manusia banyak itu menyambut Rasulullah SAW, Abdullah bin Salam itu termasuk salah seorang yang berada di antara kerumunan itu. Lalu dia bercerita, Rasulullah SAW berdiri lalu berceramah. Inilah ceramah pertama Rasulullah, pidato pertama Rasulullah ketika diangkat menjadi pemimpin di Madinah. Hanya 1 baris setengah kalau ditulis di buku biasa itu dengan tulisan biasa. 1 baris setengah, tapi ternyata mencakup semua topik yang tadi saya bilang. Ada politik, ada sosial, ada hukum, ada agama gitu, ada ekonomi. Nabi berkata begini. Ini kalau kita analisa setiap kata-kata pilihan Nabi ini memang luar biasa. Wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah itu suatu hari, "Ma wajadtu ahadan afsahu minka ya Rasulullah." Aku enggak pernah ketemu orang yang paling fasih ya dalam berbicara seperti engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, "La ajab." Tidak menakjubkan wahai Abu Bakar. Ana min Quraisy wa nasya'tu fi Bani Sa'ad. Aku ini berasal dari Quraisy yang memang terkenal tinggi bahasanya. Ya, dan aku berkembang di Bani Sa'ad yang terjaga tutur katanya. Jadi Nabi secara asal keluarga memang keluarga yang memiliki narasi tingkat tinggi. Dan Nabi berkembang di Bani Sa'ad itu sebagai kampung, ya, tempat yang juga menjaga kata-kata. Dari hadis Abu Bakar yang berdialog dengan Nabi ini,
para pakar parenting menyebutkan bahwa dua faktor penting yang membuat anak itu kuat secara bahasa. Yang pertama adalah asal keluarga. Yang kedua adalah lingkungan masa kecilnya, khususnya ketika berusia 0 sampai 4 tahun. Sebab Nabi berada di Bani Sa'ad. Nabi mengakui itu. Ya. Nabi mengakui bahwa dia dapat begitu karena dia juga berasal dari karena dia juga berkembang di Bani Sa'ad. Anak-anak itu merekam kata-kata. Semakin kaya kosakata seseorang ketika dia berumur belum 4 tahun, itu akan membuat dia memiliki kemampuan berbahasa lebih baik. Bagaimana memperkaya kosakata itu? Kuncinya satu, memperkaya kosarasa. Jadi anak harus diajar nyaman untuk mengungkapkan perasaannya. Jangan sampai dia merasa salah kalau dia mengungkapkan satu emosi dia. Jadi ketika dia rebutan mainan dengan adiknya, dia akan bilang, malah masa gitu aja marah, masa gitu aja nangis. Jangan, Pak. Kita membunuh kosarasanya. Justru harusnya kita memvalidasi. Kita tanya ke dia, abang kenapa nangis? Itu adik ngambil mainan aku begini-begini. Oh iya, abang marah ya digituin. Iya, Pak, gini-gini. Dia akan begitu tuh. Jadi semakin banyak anak-anak kecil itu memiliki kosakata berkaitan dengan emosi. Jadi anak umur 2 tahun gitu, dia sudah tahu marah, sedih, kecewa, rindu, sayang, apalagi itu bagus sekali. Karena yang membuat manusia itu dapat merangkai kata-kata itu perasaan di dalam diri dia. Jadi karena itu ketika Nabi menerima wahyu, turun Jibril alaihissalam dan membawa 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Itu Nabi tahu itu bukan kata-kata biasa. Tetapi Nabi takut karena Nabi manusia. Ya, sebab tiba-tiba ada makhluk yang dia belum pernah lihat sebelumnya. Gak mirip manusia, gak mirip hewan, gak mirip onta, gak mirip kucing, kan begitu. Tapi kalau secara susunan bahasa, Nabi sudah biasa melihat, mendengar puisi-puisi, syair-syair yang ada di Quraisy. Dan temanya pun adalah tema yang selama ini dicari oleh Nabi. Kan Nabi kebingungan bahwa gak mungkin Tuhan yang diajarkan oleh Ibrahim, kakeknya dulu, buyutnya dulu, adalah berhala-berhala yang sekarang ada di Ka'bah. Tetapi Nabi bingung siapa Tuhan yang patut untuk disembah. Tiba-tiba datang 5 ayat itu menjawab tentang hal itu dengan sangat lugas dan padat di 5 ayat itu. Jadi Nabi mesti faham bahwa kata-kata ini bukan kata-kata biasa. Tapi memang rasa takut dalam diri manusia ketika melihat keadaan seperti itu menjadi dominan. Nabi adalah pribadi yang sangat baik dalam kata-kata. Jadi ketika Nabi pertama kali khutbah atau pidato pertama Nabi ketika menjadi pemimpin di Madinah, itu menarik sekali untuk kita bedah satu persatu kata-kata dia. Abdullah bin Salam meriwayatkan Nabi berdiri di tengah manusia pertama di Madinah, hari pertama Nabi di Madinah. Lalu Nabi berkata, inilah khutbah Rasulullah SAW, pidato Rasulullah yang pertama. Ayyuhan nas, kata Nabi, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Lihat, Nabi berkata, wahai sekalian manusia. Ini menarik bahwa Nabi, walaupun dia diundang di sini oleh orang-orang yang beriman di Madinah, tapi kemudian karena mereka memiliki kekuatan, ya, yang kemudian itulah yang diangkat menjadi pemimpin, maka Nabi ketika dia secara resmi diangkat, Nabi tidak berkata, aku bukan cuma milik orang-orang Muslim, bukan. Tapi Nabi menyebutkan pesan kepada Yahudi, kepada orang musyrik di Madinah, karena masih banyak orang yang tidak beriman di Madinah ketika itu. Jangan antum kira waktu Nabi hijrah itu orang sudah beriman semua, enggak. Ya, bukan, banyak sekali yang masih musyrik. Tapi Nabi mengatakan kepada mereka, wahai sekalian manusia. Berarti apa yang ingin aku sampaikan ini adalah untuk mengayomi semua, menjaga hak semua, maka perlu kita taati semua. Akan ada kesepakatan-kesepakatan buat kepentingan semua. Itu artinya. Jadi Nabi menggunakan ayyuhan nas, wahai sekalian manusia.
Afsyus salam, tebarkanlah salam, tebarkanlah kedamaian. Subhanallah. Lihat, Nabi berkata tebarkanlah kedamaian. Bahwa yang paling pertama dibutuhkan oleh satu bangsa ketika ingin membangun adalah stabilitas, salam, ya, atau kedamaian itu. Itu adalah akar kata yang sama dengan kata Islam. Makanya Nabi menyebutkan al-muslimu, seseorang yang memeluk Islam itu, ya, man salimal muslimuna min yadihi wa lisani, ya, au kama qala. Ya, yang disebut muslim yang sejati itu adalah muslim yang lainnya itu selamat, salimah. Muslim yang lainnya selamat daripada lisannya dan tangannya. Jadi kebaikan muslim sejati itu dilihat bagaimana ketika dia berinteraksi dengan muslim yang lain. Jadi yang pertama kali adalah stabilitas, afsyus salam. Yang kedua adalah wa at'imut ta'am, dan berilah makan. Wa at'imut ta'am ini menarik. Pertama, Nabi SAW mengajarkan tentang prinsip berbagi, prinsip memberi ruang bagi yang lain, tapi harus dengan cara yang terhormat. Kenapa kita tahu itu? Harusnya kalau Nabi memerintahkan memberi, Nabi sebutkan kepada siapa memberi, ya kan? Siapa yang ditujukan Nabi? Disuruh memberi makan kepada siapa? Tentu saja jelas sekali kepada saudara-saudara kalian orang-orang muhajirin. Karena mereka terusir dari negeri mereka, aset-aset mereka ditahan di Mekah, dan mereka belum memiliki pekerjaan. Tapi Nabi lihat, di depan publik Nabi tidak berkata, kasih makan saudara-saudara kalian muhajirin, karena itu akan membuat air muka mereka jatuh. Subhanallah. Makanya saya paling gak setuju kalau ada acara buka bersama perusahaan sekaligus santunan anak yatimnya dipanggil ke depan, berbaris, dikasih amplop, difoto. Banyak ya di antara anak-anak yatim, anak-anak panti asuhan itu, mereka sudah SMP, kelas 6 SD, itu mereka sudah ngerti, Pak. Dan itu akan membuat malu pada diri mereka itu. Sampai mereka nanti ketika dewasa, dia ingat dengan momen-momen itu. Itu tidak terhormat. Ya, nggak boleh eksploitasi objek sedekah, infak kita itu di depan umum, nggak boleh. Nabi berkata wa at'imut ta'am, Nabi tidak sebutkan. Subhanallah. Dan ada satu lagi pelajaran penting dari penggalan frasa wa at'imut ta'am, bahwa menghidupkan ekonomi satu bangsa itu kuncinya adalah ketahanan pangan. Karena itu Nabi menyebutkan berbagi secara spesifik, berarti at'imut ta'am adalah berbagi makanan. Ketika Nabi berkata, kalian sekarang perlu menyiapkan persediaan lebih untuk memberi makan, berarti kalian harus meningkatkan produksi pertanian kalian. Karena yang makan sekarang lebih banyak, bukan hanya kalian. Orang-orang Ansar faham tentang hal itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, ya, itu disebutkan bahwa orang Ansar itu berkata, ya Rasulullah, bagikan kebun-kebun kurma ini antara kami dan saudara kami orang muhajirin. Kata Nabi, syarikuna fit tamar. Kata Nabi, enggak, nanti kalian libatkan kami orang-orang muhajirin pada saat dia berbuah. Subhanallah. Pada saat dia panen. Ya, kenapa? Sebab Madinah adalah negeri agraris yang kebanyakan penduduknya adalah petani. Jadi core kompetensi mereka adalah bertani. Sementara Mekah itu core kompetensinya adalah pedagang. Memaksa pedagang menjadi petani itu gagal. Ya, banyak di Indonesia itu orang yang berhenti bekerja karena latah. Oh, sekarang buka toko online lagi giat bagus-bagusnya. Oh, sekarang lagi begini. Oh, sekarang subhanallah. Ya, padahal kita mesti lihat Nabi itu memang sangat menjunjung tinggi core kompetensi. Waktu membangun Masjid Nabawi, para sahabat itu awalnya mengadon sendiri tanah liatnya, lalu mengangkatnya untuk diletakkan di tempat yang sudah ditentukan. Masjid Nabawi ketika pertama dibangun itu
itu besarnya 30 kali 35 meter, ya. 30 kali 35 meter, tapi menghadap ke sini karena menghadap ke Baitul Maqdis. Nah, itu Nabi waktu melihat sahabat mengadon tanah itu, terlihat di wajah Nabi itu, di hadisnya ya, terlihat di wajah Nabi itu, Nabi kayak kurang puas, kurang serap. Sampai Nabi berjumpa dengan seorang dari Bani Hanifah, dari Bani Hanifah yang bagus sekali, padu padan ketika dia mengadon tanah itu baik. Lalu Nabi berkata kepada sahabat, da'u turab akhakumul Hanafi. Berikan tanah kepada saudara kalian yang berasal dari Bani Hanifah. Udah, kalian ngangkat aja biar dia. Ini kan asas profesionalitas. Bahwa dia ahlinya di situ, ya udah, gitu. Ya, subhanallah. Di antara bentuk Nabi SAW sangat menjunjung tinggi profesional adalah Masjid Nabawi yang tidak besar itu, 30 kali 35 itu, karena perluasan pertama itu pada tahun ke-7 Hijriah, ya. Kemudian perluasan kedua pada masa Utsman bin Affan, kemudian terus itu sampai masjid besar sekali di zaman Walid bin Abdul Malik dari dinasti Bani Umayyah. Nabi di Masjid Nabawi itu mendirikan tenda khusus untuk pengobatan. Dan itu adalah klinik pertama di dalam Islam. Anda tahu siapa perawat pertamanya? Perawat pertamanya adalah seorang perempuan bernama Sayyidah Rufaidah. Subhanallah. Kalau sekarang kita dengar informasi ini nggak ada yang aneh. Tapi di zaman itu, di mana perempuan memang belum terbiasa untuk diletakkan di di wilayah publik, ya. Perempuan bahkan masih menjadi warga kelas 2. Tiba-tiba Nabi meletakkannya di masjid, gitu. Dan dialah yang merawat sahabat-sahabat yang sakit dan sahabat-sahabat yang luka ketika berperang. Subhanallah. Walaupun perempuan, tapi karena memang dia yang profesional di situ, dan ini adalah ilmu terapan, nggak bisa sembarangan. Maka Nabi tempatkan Sayyidah Rufaidah di situ. Ya, jadi sekarang bangsa-bangsa itu tahu, negara-negara yang memiliki potensi untuk mandiri secara pangan, kalau dia bukan negara maju, itu akan dihalang-halangi, akan dibuat kebijakan-kebijakan seperti Indonesia. Potensinya itu besar sekali, tapi kenapa Anda bingung nggak sih kenapa Indonesia sampai sekarang garam pun harus impor, gitu. Kemudian kedelai harus impor, beras harus impor, dengan potensi tanah dan kesuburan yang sedemikian rupa. Kok bisa begitu? Berarti ada kekuatan besar yang tidak suka Indonesia menjadi negara industri pertanian yang bisa mandiri, karena itu akan berakibat keputusan-keputusan Indonesia di tengah kancah hubungan internasional akan sangat kuat. Tapi dibuat mereka tergantung secara pangan, begitu, ya. Jadi kan dalam teori HI itu kan ada 3 kelas negara: negara miskin, negara berkembang, dan negara maju. Negara maju ini akan terus memberi bantuan kepada negara-negara tingkat 3 ini, kelas 3 ini, supaya naik menjadi negara berkembang. Ya, gimana mereka menyuburkan potensi pasar di negara itu, karena mereka butuh untuk menjual hasil industri mereka. Jadi negara ini kalau miskin nggak bisa beli, mereka akan buat tuh negara tuh, diberi bantuan, dikasih pinjaman, dikasih apa, sehingga ya jadi negara emerging market, makin besar, kemudian begitu, sehingga mereka ini naik menjadi negara berkembang. Kita melihat, wah baik sekali ini para kolonial ini, negara-negara besar ini. Padahal tidak. Begitu satu negara tingkat yang menengah ini untuk naik menjadi negara kuat, pasti akan dihalangi. Misalnya Turki, ya, ketika dulu inflasi besar sekali di Turki, itu luar biasa. Amerika memberikan bantuan-bantuan. Tapi ketika Turki ini mau meningkat jadi jangan dianggap mudah. Indonesia emas 2045 itu, visi Indonesia emas 2045, kemudian menjadi kekuatan ekonomi 3 besar di dunia, itu pasti akan terus diganggu, karena mereka tidak mau itu, ya. Ada tulisan dari Zimbabwe, ya, tentang bidak-bidak catur itu, The Chessboard judulnya itu.
Jadi bahwa seluruh kebijakan-kebijakan di dunia ini itu kan sebenarnya kita melihat yang ada di permukaan adalah bidak-bidak catur. Tapi sebenarnya ada invisible hand yang bermain, gitu. Jadi ada misalnya the big power dalam hubungan bangsa-bangsa itu. Jadi ada Amerika Serikat, tujuh negara besar itu, Amerika, Jepang, Cina, Eropa gitu bermain di sini, dan mereka tidak akan rela kalau negara-negara berkembang itu naik ke situ. Di antaranya yang diganggu apa? Yang diganggu adalah jangan sampai mereka ini mandiri, kuat dalam urusan pangan. Makanya Nabi menyebut nih prioritas utama nih pada pangan. Jadi ketika kemudian Nabi membuat kebijakan, misalnya begini, siapa yang dalam hadis Muslim, siapa yang menghidupkan satu lahan, maka lahan itu jadi milik dia. Kan kita tahu Ali bin Abi Thalib kemudian punya lahan di Yambuan, besar itu, karena dia yang membuat itu. Kemudian beberapa sahabat lagi membuka lahan di situ, subhanallah. Jadi Nabi kemudian perintahkan para sahabat-sahabat di Madinah itu, kalian perluas lahan kalian. Awalnya mereka ini menolak ide itu, bahwa ya Rasulullah, kami udah cukup dengan hasil pangan kami seperti itu, karena busuk dia, mereka tidak memiliki kemampuan menjual. Tapi Nabi mengisyaratkan kepada orang-orang Ansar ini, nanti serahkan kepada saudara-saudara kalian Muhajirin. Makanya korma Madinah itu terkenal, ya. Korma Madinah itu terkenal. Kenapa? Karena ada campur tangan orang-orang Muhajirin, orang-orang Mekah dalam produksinya. Ketika dijual, dia menjadi lebih terdistribusi dengan baik, sehingga semakin luaslah lahan-lahan pertanian di Madinah, dan semakin makmurlah Madinah, terlepas dari hutang-hutang yang selama ini dilakukan oleh rentenir-rentenir Bani Nazir secara khusus, dan Yahudi secara umumnya di Madinah. Ya, wa at'imut ta'am. Lalu kemudian Nabi berkata, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Ini kan di negeri yang mereka selama ini konflik, itu untuk menghilangkan kecurigaan sehingga hambatan sinergi di tengah kehidupan mereka itu pasti akan sangat sulit. Maka Nabi perintahkan mereka untuk lebih banyak pertemuan, lebih sering untuk saling mengunjungi, untuk apa? Untuk mengikis kecurigaan selama ini. Subhanallah. Ya, lihat, udah isu apa aja di situ. Ada politik, ada sosial, ada ya kan, ekonomi, ada subhanallah. Ya. Lalu kemudian isu agama. Wasallu wan nasu niyam. Dan salatlah, tapi ini kalau setiap poinnya kita jabarkan itu panjang sekali ya. Ini karena waktu ya. Tentang silaturahim itu kita bisa bahas, dia itu sebagai industri hulu. Sebab banyak sekali kebaikan-kebaikan yang dilahirkan dari silaturahim. Kita bersilaturahim itu baru 50 detik saja sudah berapa banyak pahala yang dapat kita raih. Ya, mulai dari ketika kita merencanakan untuk bertemu, kemudian perjalanan kita ke situ, sampai kemudian titik ketika ketemu. Jadi ketika bertemu itu kita saling tersenyum, senyum itu sedekah, udah mendatangkan kebaikan. Lalu kemudian kita mengucapkan salam. Kita bedah lagi nih, apa saja kandungan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, 4 unsur nih, salam, rahmah, berkah, 3 unsur itu. Ya, itu apa saja. Kemudian bersalaman. Tidaklah 2 orang muslim saling bersalaman kecuali dosa mereka gugur seperti daun-daun di musim gugur berjatuhan. Kemudian apalagi? Bertanya kabar. Bertanya kabar itu pasti akan dijawab dengan zikir kepada Allah. Alhamdulillah. Kata sahabat dulu, kami dulu kalau terputus satu pembicaraan, kami akan bertanya kabar supaya saudara kami memuji Allah. Orang Arab sampai sekarang begitu. Anda kalau ngobrol-ngobrol sama dia, baru berhenti sebentar, kif hal? Apa kabar? Alhamdulillah. Ngobrol lagi. Sebentar, kif hal? Nanya kabar terus. Antum kalau gak ngerti budaya mereka, kok nanya kabar terus dari tadi? Padahal dari tadi udah nanya kabar gitu. Tapi mereka begitu supaya memuji Allah. Dan itu ketika diulang-ulang itu kan akan membentuk menjadi mindset. Bagaimana kita melihat kehidupan ini dari sisi positifnya sehingga kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Nah, jadi
Wasilul arham itu sebagai industri. Ini coba lihat. Baru ketemu nih, antum ketemu tersenyum, kemudian mengucapkan salam. Yang satunya menjawab salam, kemudian bersalaman. Kalau setelah musafir berpelukan, ya kan, kemudian bertanya kabar. Cuma berapa detik? Nggak nyampe 1 menit, ya kan? Assalamualaikum, waalaikumsalam, apa kabar? Baik. Kayaknya 30 detik pun tidak sampai. Tapi kebaikan-kebaikan ada di situ. Belum lagi nanti gimana keadaan ini? Oh ini sakit. Nanti kita kunjungi. Oh ini butuh bantuan. Oh kita berikan bantuan ini. Subhanallah. Ini silaturahim. Ya, sebagai sebuah industri hulu yang akan melahirkan banyak sekali sampai ke hilir-hilir industri silaturahim ini luar biasa. Dan saya punya materi tentang infrastruktur yang dibutuhkan untuk membangun industri silaturahim. Sebab ini industri besar, butuh infrastruktur besar. Nah, jadi mulai dari hati yang bersih, kemudian ada beberapa ya materi tentang itu. Lalu kemudian Nabi baru bicara tentang isu agama. Wasallu wan nasu niyam. Ini kunci nih. Nabi selalu biasanya Nabi menyebut yang terakhir itu kunci. Salatlah ketika manusia sedang tidur. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Kamu akan masuk surga dengan selamat. Itu ada pesan bahwa apapun aktivitas yang kamu lakukan, mulai dari pertama nih, afsyus salam, kemudian at'imut ta'am, wasilul arham, wasallu wan nasu niyam. Ujungnya apa? Membuat kamu konsisten di situ apa? Kalau kamu beriman kepada akhirat, kamu beriman ada surga. Jadi semakin dekat bayangan surga dalam benak seseorang, semakin konsisten dia menjaga nilai-nilai dalam kehidupan dia. Orang kalau nggak beriman kepada hari akhirat, Pak, dia akan putus asa, dia akan sombong. Kenapa? Karena dia mikir kehidupan itu cuma kehidupan dunia. Tapi ketika dia percaya dengan akhirat, maka itu sangat menjaga dia. Ada 2 orang datang kepada Nabi berkonflik. Lalu mereka menyebutkan masalah mereka, kata Nabi, kamu yang benar, kamu yang salah. Tapi Nabi kemudian berkata begini, aku memutuskan berdasarkan cerita kalian. Jadi kalau salah seorang di antara kalian dapat memutar balik fakta dengan kepintaran dia berbicara, maka itu bukan tanggung jawab. 2 orang ini menangis dan saling berpelukan lalu saling menghalalkan hak mereka. Kenapa? Takut nanti dia menang berperkara di depan Rasulullah karena kepintaran dia ngomong. Tapi di akhirat nggak bisa mereka begitu. Keimanan kepada akhirat ini luar biasa. Dan itulah yang menjaga sistem dan nilai yang kuat di Madinah. Nabi memasukkannya di pasar, Nabi memasukkannya dalam tatanan keluarga, Nabi memasukkannya dalam hubungan pada saat perang. Ya, gimana sahabat tidak boleh membunuh perempuan, tidak boleh merusak anak. Itu bukan takut dengan musuh. Memang benar-benar takut dengan Allah Subhanahu wa taala karena ada nanti hisab. Jadi seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata begini, "Idni ya Rasulullah wa aujiz." Kasih aku nasihat dari Rasulullah yang paling ringkas. Nabi enggak berkata dengan kata-kata dia, tapi membacakan 2 ayat. "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Ini keimanan pada akhirat nih. Sekecil apapun kamu berbuat baik, kamu akan lihat. Sekecil apapun kamu berbuat buruk, kamu akan lihat. Kata sahabat yang minta nasihat tadi, "Laqad kufit ya Rasulullah." Wah, cukup banget ini ya Rasulullah. Kata Nabi, "Faquhar rajulu." Orang ini sudah paham agama. Jadi kunci beragama itu iman kepada akhirat. Makanya ya, orang yang beriman kepada hal yang gaib itu diantara ciri kecerdasan yang disebutkan Nabi. Kalau Anda buka Al-Quran, Allah buka pertama itu bagaimana menjadi orang sukses. Ya, apa faktor pertama yang membuat orang itu menjadi sukses? Keimanan kepada yang gaib. Baru buka surat Al-Baqarah itu, ya Allah menyebutkan ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang sukses. Mana orang sukses itu? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Subhanallah. Jadi pertama sifat orang sukses itu muflihun itu yang beriman kepada yang gaib. Makanya dalam mendidik anak dari kecil kita dibiasakan anak-anak kita itu terhubung dengan sesuatu yang gaib. Nak, jangan nak. Nanti nanti masuk neraka. Neraka itu gaib. Ya. Nak, kasih nak biar kita nanti dapat surga. Surga itu gaib. Ya. Oh, nak, ini kan biar Allah sayang sama kita. Allah itu gaib. Ya kan? Jadi kita masih kecil sudah didekatkan kepada perkara-perkara gaib itu. Gaib ini nyata ya, tapi kita tidak bisa melihat. Dan inilah batas pengetahuan orang barat ketika mereka dan berlindung di balik kata rasionalitas itu, mereka hanya percaya kepada hal-hal yang dapat diukur, dapat dilihat.
seharusnya mereka kalau memang tidak percaya dengan hal yang tidak bisa dilihat, orang barat itu nggak boleh percaya adanya pedas, adanya apalagi kentut, adanya ya yang tiba-tiba ada baunya, ini bau kentut gitu kan. Ini pedas, ini itu kan nggak bisa dilihat, tapi bisa dirasa, bisa begitu. Ada ukuran-ukuran lain ketika menyebut benda itu ada apa tidak. Jadi Nabi mengikat itu semua dengan keimanan kepada akhirat. Inilah pidato Rasulullah SAW pertama ketika diangkat menjadi kepala negara di Madinah. Mungkin ini karena kita harus dulu biar bisa dapat. Kita harus ke mana? Pintu 5. Hah? Pintu 5. Ke pintu 5. Berarti kita harus ke depan banget itu. Baik. Mungkin ini dulu. Ya, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.